Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinukurata Ayani dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sebuah alat instrumen, yaitu alat Carl Fisher. Carl Fisher merupakan alat yang digunakan sebagai alternatif uji kadar air. Alat ini menggunakan metode volumetri berdasarkan prinsip titrasi. Perlu kita ketahui bahwa titrasi Carl Fisher adalah metode analisis yang dipakai guna untuk mengukur kadar air di dalam suatu produk. Nah, dari pengertian di atas, kita ketahui bahwa fungsi dari alat Carl Fisher yaitu untuk mengandung kadar air di dalam suatu produk. Nah, prinsip kerja Carl Fisher yaitu didasarkan pada reaksi Bunsen antara iodium dan sulfur dioksida dalam suatu medium yang mengandung air. Alat ini biasanya digunakan untuk penentuan kadar air dalam bahan baku. Pada Carl Fisher titrator, hanya air saja yang dapat diukur, berbeda dengan LOD atau loss of drying. Semua zat yang menguap itu diukur, termasuk kandungan air dan pelarutnya. Nah, alat Carl Fisher ini merupakan alat yang terdiri dari 3 bagian, yakni timbangan analitik, siring panjang yang memiliki jarum kecil, dan reagen Carl Fisher yang digunakan sebagai penentuan kadar air. Kemudian, cara pengoperasian dari alat Carl Fisher untuk uji presisi dan recovery yaitu pertama-tama pastikan selang, botol penampung, dan buret terhubung rapat. Kemudian, nyalakan alat dan printer. Isi solvent, hentikan pengisian hingga indikator platina terendam. Timbang dengan seksama DSP standar dengan weighting booth pada timbangan analitik. Kemudian, tekan tombol untuk melakukan analisa. Tunggu hingga nilai drift kurang dari 25 mikrogram per mili atau hingga tombol start sample terlihat atau muncul. Lalu, tekan tombol start sample, masukkan DSP yang telah ditimbang tadi. Tunggu hingga selesai, barulah alat Carl Fisher secara otomatis akan mencetak hasilnya. Ketika hasil sudah keluar, catat hasil tersebut pada lembar kerja kita. Untuk melakukan uji presisi, lakukanlah langkah 4, 5, 6, dan 7 sebanyak 6 kali. Usai uji presisi, buang solvent, kemudian bersihkan titration beaker. Untuk melakukan uji recovery, jalankan langkah 3-7 sebanyak 3 kali. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Kemudian, cara perawatan dari alat Carl Fisher yaitu harus ditempatkan di area di mana fluktuasi naik turun suhu dan kelembabannya terjaga. Karena suhu dan kelembaban yang naik turun itu dapat mengganggu akurasi penentuan kadar air. Juga jangan tempatkan alat Carl Fisher dekat dengan alat yang mengeluarkan panas atau alat yang dingin. Nah, cara pembersihan dari elektroda indikator Fisher yaitu sebagai langkah pertama, tutup pelindung untuk mencegah korosi. Bilas elektroda indikator dengan air atau parut biasa. Untuk kontaminasi persisten, gunakan aluminium abrasif, oksida, atau pasta gigi. Taruh sedikit bedak pada kain dan basahi dengan air. Kemudian, usap pin dengan lembut. Jangan menekuk pin elektroda. Jika tidak, mikroretakan dapat terjadi pada kaca. Bilas elektroda dengan baik dengan air deionisasi diikuti dengan etanol atau metanol. Etanol yang didenaturasi tidak boleh mengandung komponen keton. Dengan elektroda cincin PT ganda baru, lanjutkan dengan kerja yang sama. Cara elektroda ini tidak memiliki pin. Pembersihan dengan bahan abrasif lebih mudah. Nah, demikianlah penjelasan tentang alat Carl Fisher ini. Semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.